Bicara Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kita akan lanjut berbincang bersama dengan Kepala Bapeda Kota Makassar, Pak Helmi Budiman. Baik Pak, di segmen kedua ini Pak, saya cukup penasaran nih terkait dengan program-program prioritas yang akan kemudian dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar, khususnya di tahun 2023 mendatang. Seperti apa? Iya, jadi sebenarnya setiap tahun itu kita punya program prioritas. Tahun ini pun 2022 kita punya banyak program prioritas. Kemarin waktu di awal tahun 2022 kami memperkenalkan pada saat Rakorsus melalui rapat koordinasi khusus yang dilaksanakan di bulan Februari kemarin. Pak Wali Kota memperkenalkan 20 program strategis di 2022. Tetapi memang sayangnya karena berbagai macam kendala, ya tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin kenaikan harga, kemudian kendala administrasi, kemudian mungkin banyak pejabat yang belum terisi, akhirnya proyek-proyek yang kami sudah lakukan di 2020 itu tertunda. Tetapi alhamdulillah kemarin pada saat kita membahas APBD 2023, apa yang kita tunda itu disetujui untuk dimasukkan kembali di 2023. Makanya tahun depan APBD kita itu cukup besar, 5,6 triliun, di dalamnya sudah ada silpa sekitar 880 miliar lebih, dan kita punya banyak program strategis. Nah, ada 13 program strategis yang akan kita laksanakan di 2023 nantinya, ya salah satunya mungkin boleh dibilang kita akan melakukan rehabilitasi besar-besaran di lapangan Karebosi. Kita akan memperbaiki lapangan Karebosinya. Sekarang ada 3 lapangan, nanti akan ada kurang lebih 6 lapangan, 1 lapangan besar, 2 lapangan futsal atau mini futsal, kemudian nanti 3 akan diisi oleh mini soccer. Kemudian di atasnya akan ada tempat pejalan kaki atau tempat jogging yang berada di lantai kedua. Jadi akan ada perbaikan besar-besaran, termasuk juga Kanrerong itu akan kita perbaiki juga, baik di Karebosi dan di Nikel. Kemudian kita juga akan membangun yang namanya, karena kita ini sudah masuk dalam kota dunia, tentunya kota dunia melakukan yang namanya penyetaraan gender. Nah, kita akan membangun gedung untuk wanita atau perempuan, namanya gedung Dekranasda dan PKK. Tetapi di dalamnya juga akan ada gedung yang dipergunakan untuk PAUD. Jadi akan ada satu tempat women center berlokasi di Jalan Balai Kota. Kemudian akan ada juga rehabilitasi terhadap Kanrerong di Jalan Nikel. Ya, akan ada tempat UMKM yang baru untuk berjualan, teman-teman di Jalan Nikel. Ini akan dapat juga digunakan oleh masyarakat secara umum. Kemudian ada juga yang namanya Smart Panyingkulu. Smart Panyingkulu ini kita akan memperbaiki seluruh perempatan di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin. Untuk proyek tahun ini hanya akan ada 3 untuk sebagai uji coba. Mudah-mudahan setelah selesai proyek ini di awal tahun, kita harapkan mereka selesai dengan segera, sehingga pada saat perubahan kita akan lakukan atau tambahkan anggarannya lagi, kalau misalnya waktu mencukupi. Kemudian selain itu akan ada tambahan juga beberapa proyek-proyek, tentunya yang kita tahu kemarin kami sudah menyampaikan akan ada government center atau mall pelayanan publik. Ini sempat juga menjadi polemik karena kata-kata mall orang identik dengan tempat perbelanjaan. Padahal istilah mall pelayanan publik kita akan mengumpulkan semua administrasi atau instansi yang untuk kepengurusan masyarakat itu di dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu pergi lagi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan diharapkan dengan adanya mall pelayanan publik, masyarakat dalam satu hari dapat menyelesaikan urusan administrasinya dengan pemerintahan. Kemudian tentunya ini kita tahu sendiri akan ada juga perbaikan taman kota, kemudian lokasi balai kota yang sekarang kita tempati ini akan kita lakukan rehabilitasi, mengembalikan lokasi balai kota menjadi kawasan heritage. Kemudian kita akan juga menata kembali rumah jabatan di Pantai Losari. Kemudian tidak lupa kemarin kami sudah sampaikan akan ada namanya Maca dan sirkuit di Kota Makassar. Maca dan sirkuit ini akan ada lokasinya di Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkandan. Dan tidak lupa terakhir tentunya karena dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi Kota Makassar, tentunya kita ingin melakukan rehabilitasi terhadap pasar-pasar. Nah, insya Allah tahun depan akan ada 3 rehabilitasi pasar tradisional di Makassar, dengan harapan kita akan memperbaiki kualitas pasar ini, kita akan memperbaiki kualitas masyarakat tradisional, yang pedagang-pedagang tradisional, dan tentunya
ibu-ibu bisa semakin nyaman berbelanja di pasar. Dengan begitu ya tentunya harga bisa semakin murah dan tentunya ekonomi kita bisa semakin baik, dapat pulih di tahun 2023 seperti begitu. Iya, ini sangat menarik sekali. Tiga-tiganya merupakan hal yang begitu dibutuhkan begitu oleh masyarakat. Saya hanya ingin menanyakan Pak terkait dengan rehab pasar dan UMKM. Bisa dijelaskan nanti tuh lokasinya di pasar mana saja? Ya, jadi tahun ini kita sudah melakukan groundbreaking-nya, tetapi karena tidak cukup waktu untuk penyelesaian, jadi kita akan melanjutkan di tahun depan. Akan ada 3, pertama itu di Cendrawasih, yang kedua itu kalau saya tidak salah di Pasar Payamben, dan kalau yang 3 mungkin di daerah sekitar Panampu kalau tidak salah. Jadi ada 3 lokasi yang jelas akan kita bangun, tetapi harapannya setelah 3 proyek ini selesai, ini akan menjadi percontohan. Kami akan meminta lagi tambahan anggaran di pusat, karena tentunya untuk membangun seluruh pasar di Kota Makassar ini butuh anggaran yang cukup besar. Kalau hanya melalui APBD, pasti anggaran kita tidak cukup. Makanya kita akan membangun percontohan dulu 3. Begitu percontohan ini selesai, kita harapkan nanti teman-teman dari Dinas Perdagangan ini meminta kekurangannya ini melalui pemerintah pusat. Karena ya lumayan kalau kita bisa dibantu dengan pemerintah pusat pastinya. Langsung kita bisa masifkan seluruh pasar tradisional di Kota Makassar untuk diperbaiki kembali, begitu. Jadi bisa dibilang 13 ini hal yang menjadi prioritas begitu. Iya. Bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan dengan SKPD terkait, mengingat Iya. lama lagi kita juga akan masuk tahun politik begitu 2024. Apakah rentang waktu yang cukup singkat ini Iya. bisa begitu Pak untuk di ini? Iya, tentunya ini cukup menarik ya, karena 2023 memang ada beberapa agenda, dan tentunya kita tahu sendiri 2024 sudah pasti akan ada pilkada dan pilpres, dan 2023 merupakan rangkaian dari agenda-agenda tersebut. Nah, ini menjadi kendala karena Makassar ini ya namanya kota besar, pasti banyak orang-orang yang datang berkunjung ke sini, kemudian pasti juga banyak mungkin bisa dibilang banyak gesekan-gesekan yang kemungkinan bisa terjadi. Makanya untuk itu ya kami terus senantiasa memanggil teman-teman SKPD, melakukan koordinasi baik mungkin di tingkatan internal kami melalui antar SKPD dengan kepala SKPD dan bidang-bidangnya. Kemudian tentunya kami melakukan rapat secara mingguan dengan tentu dipimpin Bapak Wali Kota atau mungkin Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Sekda, dengan harapan ini betul-betul ada percepatan. Tentu kami mengingatkan, selalu mengantisipasi, menyampaikan kepada seluruh SKPD bahwa ingat bahwa ada kalender pilkada, ada kalender politik yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lalui. Dan Makassar, karena kita kota besar, pasti ada kecenderungan potensi-potensi mungkin potensi kerusuhan atau mungkin isu-isu yang berkaitan dengan politik ini sangat mungkin terjadi, sangat rentan terjadi di Makassar. Ini makanya kami selalu berupaya memberikan pemahaman kepada teman-teman SKPD, memberikan edukasi kepada teman-teman SKPD supaya mereka paham. Karena biasanya ya kacamata Bapeda itu berbeda dengan kacamata SKPD. Kalau kami melihat kota ini secara makro, kalau SKPD mungkin melihatnya secara teknis apa yang mereka lakukan kesehariannya di SKPD masing-masing, seperti begitu. Koordinasi yang kuat akan berpengaruh kepada hasil yang maksimal begitu. Iya, pasti ya. Saya juga ingin menanyakan nih Pak terkait Pemkot Makassar juga punya beberapa proyek investasi. Ya. Bisa dijelaskan Pak yang mana saja yang termasuk dari proyek? Iya. Jadi di ulang tahun kita yang ke-415 kemarin pada tanggal 19 November kebetulan Makassar menjadi tuan rumah untuk kegiatan Apeksi, dan Pak Wali, Pak Dani Pomanto, waktu itu beliau melaksanakan juga yang namanya MEF atau Makassar Investment Forum. Dan pada saat Makassar Investment Forum kita mengundang 10 negara, bukan hanya perwakilan duta besar yang datang, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke Makassar. Kemudian tentunya kita memperkenalkan seluruh, bukan cuma Makassar yang kita perkenalkan, kita juga memperkenalkan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia yang datang ke Makassar waktu itu, bertemu dengan para investor dan duta-duta besar lainnya. Dan harapan kita sama-sama ingin membangun Indonesia pastinya, dan kita mau banyak investor yang semakin tertarik dengan Indonesia atau mungkin Makassar. Dan alhamdulillah waktu gala dinner MEF, Pak Wali mengumumkan ada 3 proyek besar yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2023. Pertama itu Japarate. Japarate ini
namanya cukup unik. Jadi Japarate ini filosofinya berjalan di atas. Japarate ini kita akan melakukan rehabilitasi atau perbaikan terhadap reklamasi Pantai Losari yang ada sekarang. Jadi kita akan memperbaiki Pantai Losari menjadi 3 lantai. Lantai pertama akan digunakan sebagai lapangan parkir, kemudian lantai kedua digunakan sebagai pusat perbelanjaan atau mall sepanjang 1,8 km, dan lantai ketiga atau yang di atasnya tetap dapat digunakan oleh masyarakat umum secara gratis. Dan yang kedua akan kita bangun juga yang namanya Menara Balai Kota. Menara Balai Kota ini akan ada Twin Tower, lantai pertama digunakan sebagai pelayanan publik atau kantor balai kota, lantai kedua akan digunakan sebagai kawasan private atau kawasan bisnis. Yang ketiga, ini proyek yang paling besar, kita harapkan juga akan ada investor yang tertarik untuk kita membangun jalanan inner road di Makassar. Jadi kita akan menghubungkan jalanan tol yang ada di ujung pelabuhan masuk ke dalam Pantai Losari, kemudian terus disambungkan dengan Jalan Petarani. Jadi total dari 3 proyek ini, kita berharap proyek ini menggunakan dana investor, dibangun 2 tahun, dan proyeknya ini kita harapkan selesai di 2026 atau 2025, dan menggunakan skema investasi selama 30 tahun, dengan total nilai investasi di kisaran 15 sampai dengan 20 triliun. Jadi luar biasa kalau misalnya investasi ini masuk, tentunya pasti akan ada lapangan pekerjaan yang kita buka, kemudian akan ada dampak terhadap perputaran ekonomi kita, dan tentunya pasti kita harapkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar juga ini semakin membaik pastinya. Dan dampaknya sangat besar begitu ya Pak ya terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya kemudian berpindah ke Pak terkait dengan dana transfer yang naik begitu. Bisa dijelaskan kemudian Pak, dana transfer ini nantinya akan kemana begitu Pak? Ya, jadi dalam APBD kita itu ada berbagai macam sumber pendapatan. Pendapatan pertama pastinya yang namanya daerah pasti punya pendapatan asli daerah. Dari pendapatan asli daerah kita sudah cukup baik karena kita sudah bisa menopang hampir 50% PAD kita. Kemudian begitu PAD tidak mencukupi, tentunya pasti ditutupi dengan silpa yang tadi kita sudah diskusikan. Kemudian pastinya ada juga namanya dana transfer. Dana transfer ini terbagi juga dalam beberapa poin. Salah satunya mungkin ya kita kemarin sudah dengar bahwa kita mendapat dana transfer yang cukup besar. Tahun depan kita memperoleh di kisaran 2 triliun. Nah harapannya 2 triliun ini kita sudah membagi beberapa, tentunya anggaran ini paling besar digunakan untuk belanja gaji, karena untuk menggaji kurang lebih 10.000 jumlah pegawai dan guru yang ada di pemerintah Kota Makassar, ini lumayan memakan anggaran yang cukup besar. Untuk pembagian selanjutnya kita berikan anggaran dana transfer ini digunakan untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan sebesar 20% dan 30%-nya kita siapkan untuk belanja infrastruktur. Tentunya di dalamnya sudah ada juga untuk penggunaan dana kelurahan, seperti begitu. Jadi optimis ya Pak ya, di tahun 2023 nanti optimalisasi anggaran kita bisa lebih baik lagi tentunya. Saya ingin menanyakan juga Pak terkait dengan salah satu sektor yang menjadi fokus terkait dengan lorong wisata, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.